Halo teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan mencoba untuk menjawab pertanyaan dari salah seorang teman yang kirim email di kelas.irwanhero@gmail.com. Oke, tanpa panjang lebar lagi, mari kita baca emailnya dulu. Selamat malam Pak Irwan, saya mau bertanya Pak, lingkungan terdekat saya rata-rata orang yang memiliki false belief tentang uang. Contohnya seperti nyari uang itu susah, mesti kerja keras dulu baru bisa menghasilkan uang banyak dan lain-lain. Yang saya tangkap, lingkungan salah. Lingkungan juga salah satu hal yang berpengaruh untuk mencapai suatu goal atau manifestasi. Iya kan Pak? Kayak gitu. Nah, sekarang kalau saya mendengar false belief seperti itu, apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus berdebat memberikan argumen tentang belief saya atau bagaimana? Tolong berikan saya solusi untuk hal ini. Thank you. Oke, mari kita lihat satu persatu ya. Nah, di sini lingkungan ya adalah salah satu pengaruh yang cukup besar. Itu betul. Ya, saya setuju ya yang sini ya. Jadi namanya lingkungan teman-teman, lingkungan ya ini adalah punya pengaruh yang sangat besar. Jadi kalau kamu sekarang tinggal di lingkungan yang salah, ya kamu akan ikut salah. Ya, secara otomatis. Jadi misalkan sekarang, contoh sederhana, misalkan saya tinggal di lingkungan orang yang suka merokok semua, perokok berat semuanya. Maka besar kemungkinan, bukan berarti pasti ya, kita tidak mau pasti, besar kemungkinan saya pun juga lama-lama akan ikut merokok. Ya, lingkungan punya pengaruh yang besar. Jadi kalau misalkan saya tinggal di lingkungan lain yang bilang bahwa merokok itu mengganggu kesehatan, maka besar kemungkinan saya nggak akan merokok. Tapi kalau saya tinggal di lingkungan di mana mengatakan merokok itu nggak apa-apa ya bagi kesehatan, maka saya pun akan punya kemungkinan untuk merokok. Betul? Paham ya? Jadi lingkungan ini punya pengaruh yang besar, saya setuju. Pertanyaannya, bagaimana kalau lingkungan kita salah? Ya, perhatikan di sini. Lingkungan teman kita ini ya lingkungannya tinggal di lingkungan orang yang salah. Salahnya di mana? Dia punya false belief tentang uang. Dia punya false belief tentang uang. Nah, ini biasa terjadi ya, teman-teman. Dan seperti ini, ketika kita tinggal di satu lingkungan yang salah, ya tentu saja apa yang kamu lakukan akan jadi salah. Karena prinsip dari lingkungan ini, ya lingkungan ini kan, kamu harus semuanya sama dengan mereka. Ini satu hal yang konsep yang harus kita ketahui bersama. Jadi lingkungan itu harus sama. Contoh sama ada seperti ini. Kalau saya merokok, ya kamu harus merokok. Ya, kalau sekarang lingkungan saya penghasilannya misalkan 10 juta per bulan, maka ya semuanya harus kurang lebih sama atau lebih rendah. Boleh. Tapi ketika ada orang yang di dalam lingkungan 10 juta per bulan, lalu kemudian kepengen punya impian, kepengen bisa dapatkan 100 juta per bulan, wah ini nggak boleh terjadi. Karena ini merusak lingkungan. Kamu sudah tidak sama seperti kita lagi. Itu poinnya. Sehingga di dalam lingkungan ini kepengen semua orang tuh sama. Ketarik. Karena kalau kamu sekarang income-nya 10 juta or less atau ke bawah, itu kamu asik. Boleh duduk di sini, yuk ngobrol. Tapi kalau sekarang income kamu di atas 10 juta, kamu sudah gak asik lagi. Kamu sudah gak asik. Kamu harus berpikir sama. Sama juga dengan pemikiran. Nyari uang susah. Ya, ingat, prinsipnya harus sama. Sehingga kalau sekarang kamu berada dalam lingkungan itu, semua harus sepakat satu kata, seiman, mengatakan bahwa cari uang itu susah. Ketika kamu mengatakan, enggak kok cari uang enggak susah, wah habis kamu dibully. Karena poinnya adalah, supaya lingkungan bisa ada, harus ada satu persamaan. Begitu kamu merusak persamaan itu, maka kamu akan dibully, kamu akan disingkirkan, kamu akan dijauhkan. Oke? Nah, sekarang balik lagi ke inti persoalan. Bagaimana ketika saya berada di dalam satu lingkungan yang salah? Solusinya paling sederhana adalah cari lingkungan lain. Gampang kan? Yang namanya lingkungan ini kan tidak cuma satu. Pindah aja cari lingkungan lain. Komunitas lain. Bukan berarti komunitas yang lama kamu tinggalkan begitu saja. Kamu tidak lagi mau berteman dengan teman-teman yang seperti itu. Misalkan ya, contoh misalkan kita ngomong ini deh. 10 juta per bulan teman-teman saya. Sekarang saya mau kepingin mencapai 1 juta per bulan. Saya harus keluar dari lingkungan ini. Of course.
Bukan berarti kamu memusuhi, bukan berarti kamu menghindari, enggak. Mungkin kamu akan stay berada di 10 juta ini, tetapi kamu tidak banyak bicara. Betul ya? Mungkin kamu jarang nongol lagi. Bukan berarti menjauhi, enggak. Mungkin 1 minggu kamu hangout sama lingkungan ini mungkin 7 kali, sekarang cuma tinggal 3 kali. Boleh. Karena kalau kita hangout terus di situ, maka kamu akan kena konsep ini. Gak mungkin kamu bisa hangout terus sering dengan orang yang berbeda konsep dengan kamu. Gak mungkin. Sulit. Akhirnya kamu menipu diri. Akhirnya menimbulkan penderitaan. Jangan. Kalau kamu memang punya impian menuju ke sini, maka bergaullah dengan orang yang sudah mencapai sini. Sehingga 1 juta per bulan jadi mungkin. Ya, tujuannya adalah ini menjadi mungkin. Tetapi kalau kamu salah bergaul, kamu bergaul dengan lingkungan A, tetap sama di sini, di mana income-nya 10 juta, maka menghasilkan 100 juta per bulan, itu nggak mungkin. Jadi ketika kamu berada di dalam satu lingkungan yang mengatakan bahwa kamu tidak mungkin mengejar impian kamu, mungkin itulah saatnya kamu harus meninggalkan lingkungan itu. Bukan langsung ekstrim ya, jangan. Tetap kita berteman dengan semua orang, tetapi dikurangi intensitasnya. Itu poinnya. Ya, karena sekali lagi, lingkungan yang salah, ya kamu akan jadi salah. Karena bagi orang yang income-nya 10 juta per bulan, mencapai 1 juta per bulan itu nggak mungkin. No idea. Itu zona yang unknown. Nggak ngerti. Ya kalau sudah nggak ngerti, kan ngomong nggak mungkin. Mana mungkin. Kamu jangan bermimpi. Halu. Atap tuh ada plafonnya. Jangan sombong kamu. Jangan lupa diri kamu. Karena bukan salah lingkungannya. Bukan salah orang yang mengucapkan itu. Bukan. Karena mereka itu punya pola pikir yang sama. Dan memang itu zona yang tidak mereka ketahui. Paham maksud saya? Jadi jangan pakai jangan pakai ini untuk memusuhi orang, atau untuk membenci orang, atau untuk merendahkan orang. Bukan. Jangan. Poinnya adalah, ya sudah, kita punya jalan masing-masing. Kamu punya jalanmu sendiri, saya punya jalan saya sendiri. Jalanmu tidak salah. Jalan saya juga tidak salah. Jadi jangan dipakai ini untuk menghakimi orang. Nggak boleh. Hanya karena kamu punya impian besar, lalu kemudian kamu menghina orang yang punya impian kecil. Nggak boleh. Itu salah. Karena itu, stay tetap di lingkungan A boleh. Boleh. Nggak perlu berdebat. Buat apa berdebat? Apa yang mau diperdebatkan? Orang mereka nggak tahu. Kamu berdebat kayak apapun, ya pasti mereka akan bilang, mana buktinya? Nggak mungkin. Mereka juga punya koleksi kegagalan. Buktinya, si A gagal, si B gagal, si C gagal. Mereka punya banyak koleksi kegagalan. Buat apa berdebat? Orang tujuannya berbeda. Ya, tujuannya satu kamu ingin tinggal landas, yang satu kepengenan kamu supaya tetap sama. Ya, jadi tips yang bisa saya kasih kepada teman kita ini adalah segera cari lingkungan baru. Tetapi jangan musuhi, jangan hina, jangan merendahkan lingkungan yang A. Bukan, salah. Tetapi kamu tetap nongol di lingkungan A, cuma intensitasnya dikurangi. Dan ketika kamu sekarang berada dalam lingkungan A, ya kamu ambil happy-happynya aja, jangan banyak berbicara. Jangan banyak bicara impian yang terlalu tinggi yang tidak mereka ketahui. Karena bagi mereka, ketika kamu berbicara seperti itu, seperti kamu mau meninggalkan grup. Dan tujuan mereka dalam satu lingkungan adalah membuat orang yang ada dalam lingkungan itu harus tetap sama. Kamu harus paham ini. Sehingga ketika kamu punya tujuan yang tidak sama, kamu boleh nongol di situ. Jangan banyak berbicara. Gampang. Ya, tunjukkan dalam action kamu. Benar sekali. Tunjukkan dalam kamu punya action. Sekarang kamu mulai cari lingkungan baru. Tadinya lingkungan A, saya pindah ke lingkungan B. Mungkin kamu ikut seminar. Mungkin kamu bergaul dengan orang-orang yang lebih sukses daripada kamu. Mungkin kamu belajar ilmu marketing. Mungkin kamu belajar tentang internet. Kamu belajar tentang ini. Segala hal yang diperlukan untuk bisa menghasilkan atau mencapai impian kamu. Ya, kalau kamu mengatakan di sini, impiannya ada cari uang itu mudah. Supaya mempermudah cari uang, bagaimana? Kamu harus punya skill. Ini caranya. Kalau kamu nggak punya skill, maka cari uang kayak apapun ya susah. Kalau kamu nggak punya skill. Tapi kalau kamu punya skill, maka skill itulah yang mempermudah kamu cari uang. Karena itu perbanyaklah skill kamu. Daripada banyak waktu nongkrong, kamu belajarlah lewat YouTube juga bisa kan sekarang. Lewat YouTube, lewat kelas-kelas gratis banyak. Kamu bisa ikut belajar untuk menambah kamu punya skill. Tergantung sama minat yang kamu sukai. Apa yang kamu punya? Apa yang kamu suka? Misalkan, saya minatnya tentang dunia AI, Pak. Saya minatnya tentang bikin website. Saya minatnya tentang apapun, tentang pemancing, tentang main golf. Apapun, kamu perdalam minatmu itu. Itu kan poinnya. Jadi, jangan jadikan
lingkungan sebagai alasan untuk kamu tidak maju. Jangan. Seringkali orang mengatakan seperti ini, Pak, saya nggak bisa maju karena lingkungan saya tidak mendukung. Nggak mungkin lingkungan mendukung kamu, nggak mungkin. Karena lingkungan itu pola pikirnya harus sama or less. Begitu kamu keluar, ya kamu akan dibully. Ya, kalau kamu menunggu lingkunganmu yang sekarang ini berubah, maka sampai kapanpun kamu nggak akan berubah. Cari lingkungan lain, take action, itu disebut dengan take action, betul? Lakukan dalam action, dalam senyap, bukan dalam berdebat. Tidak ada guna. Ya, jadi lakukan. Kamu perdalam ilmu pengembangan diri, pupuk terus manifestasi kamu, pupuk terus positif thinking kamu. Ya, bagaimana caranya bermanifestasi, kamu tambahkan ilmu terus kamu lakukan itu, plus nambah skill. Manifestasi aja, meditasi aja nggak cukup, afirmasi aja nggak cukup, visualisasi nggak cukup, tapi kamu tambah skill, belajar skill sesuatu untuk mempermudah lagi cari uang lebih mudah, sampai akhirnya goal kamu akan tercapai. Jadi jangan pernah mengkambing hitamkan lingkungan ya, jangan. Lingkungan mengubah sulit mengubah lingkungan, tapi kamu bisa memilih lingkungan yang lain. Kamu bisa melakukan action yang berbeda. Bisa. Itu adalah dirimu sendiri. Dan ketika kamu tetap stay, ada di lingkungan boleh tetap nongol. Dikurangi intensitasnya. Dan ketika berada di sana, hindari untuk menyampaikan pendapat. Terutama tentang impian kamu yang berbeda dengan impian dari lingkungan. Itu ada strateginya. Oke, jadi jangan ekstrim langsung, saya tinggalkan semua teman-teman saya. Kamu dibilang sombong. Ya, jangan. Ya, kamu dimusuhi sosial. Gak enak juga. Ya, maka sebaiknya adalah tetap bergaul dengan lingkungan itu, tetap nongol dengan lingkungan itu, dikurangi intensitasnya, lalu kemudian waktu yang dipakai untuk nongol itu dipakai untuk take action, untuk belajar skill baru, dan atau dipakai untuk mencari sebuah lingkungan yang baru yang support kamu punya keinginan, yang support kamu punya belief system. Gitu ya. Thank you teman-teman udah nonton video ini. Thank you juga buat Mailboy yang sudah kirimkan email. Semoga jawabannya bisa memberikan manfaat bagi teman-teman lain yang ingin bertanya seperti ini. Silakan. Monggo, siapapun boleh bertanya. Kalau saya punya waktu sempat, pasti akan saya balas. Oke? Thank you udah nonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.